lebih 120 cm, termasuk terbesar di dunia saat itu. Sehingga dengan teknologi yang canggih pada zamannya, saja ini menjadi maskot dunia di awal. Nah, saja teknologi tidak diam, terus bergerak dan seterusnya. Ini juga mengikuti evolusi. Sebelumnya kita menggunakan perekaman bintang, menggunakan fotografi. Kita perlu rumah kamar gelap untuk bisa menghasilkan citra. Mungkin era saya mungkin masih ada penciptaan foto perlu kamar gelap mungkin ya, pakai film gitu. Mungkin era adik ini tidak pernah merasakan itu. Pernah. Nah, sekarang sudah zamannya CCTV, era mencuci film sudah lewat. Sekarang zaman CCTV seperti itu filmnya. Nah, kita ganti menjadi detektor CCTV digital. Jadi yang di sini ini adalah contoh detektor digital. Jadi ini pakai CCTV, kemudian sama dengan HP atau kamera DSLR sekarang. Nah, kemudian di sini langsung masuk komputer. Kemudian yang kita menganalisis. Nah, perkembangan CCTV saja berkembang pesat. Jadi yang berubah dari teleskop ini hanya detektor. Kita memperbaiki terus detektor. Nah, kegunaan untuk Indonesia saja alat untuk meneliti bintang masih sangat jarang. Padahal jumlah bintang ada yang bisa menghitung. Jumlah galaksi berapa dan bisa kita hitung. Satu galaksi isinya bermiliar-miliar bintang, sedangkan kita punya bermiliar-miliar galaksi. Jadi kalau dari sisi ukuran matahari kita ini betul-betul satu debu itu pun lebih kecil dari satu debu adiknya. Jadi ya sangat-sangat kecil. Nah, gunanya bagi Indonesia saja mengembangkan keilmuan dan teknologi. Karena begitu teleskop ini astronom kan melihat objeknya, sedangkan teknik mesin, teknik sipil membangun bangunan ini, teknik mesin membangun semua instrumennya dan seterusnya. Jadi astronom untuk membangun gedung ini betul-betul teman-teman teknik sipil ini anti gempa. 100 tahun banyak sekali gempa di sini. Dan ini masih tahan. Dan Belanda juga tahu sejak didirikan observatorium ini berada di atas sesar, sehingga mereka tahu potensi gempanya dan mereka semua mendesain gedung-gedung di bawah yang Bapak Ibu lewati tadi anti gempa. Dan juga ada khusus alat untuk anti gempa di bawah. Jadi yang astronom tinggal menerima jadinya saja. Mereka arsitekturnya dan semuanya dikerjakan oleh orang lain. Jadi untuk pengembangan sumber daya manusia bagi Indonesia dan Ibu Bapak berkunjung ke sini menjadi semangat yang luar biasa bahwa ternyata ada kebutuhan dari masyarakat Indonesia untuk memahami alam semesta. Nah, apa gunanya kita memahami bintang? Nah, ini menarik karena bintang itu sebetulnya mirip dengan masyarakat manusia. Pertama, matahari kita pernah lahir seperti sekarang lalu mati. Bintang yang kita lihat di atas juga dulu pernah tidak ada, lalu sekarang kita lahir, nanti akan tidak ada lagi, mati. Jadi semuanya gitu. Nah, bagaimana kita nanti mempelajari matahari termasuk yang akan mati. Nah, kalau matahari mati, manusianya kemana? Planet lain. Apakah mati juga? Yang harus pindah ya. Alam semesta masih sangat-sangat luas dan galaksi juga masih sangat-sangat luas. Sekarang manusia tahun 10 tahun ke depan akan ke bulan. Apa manfaat manusia ke bulan? Pertama saja teknologi di bulan juga ada sumber daya yang perlu digali. Kemudian di era 2050 manusia akan ke Mars.
2030 manusia akan ke bulan dan akan tinggal di sana cukup lama. Kita harus mempersiapkan juga, mungkin siapa tahu adik-adik ini dipersiapkan nanti Indonesia 100 tahun untuk program ke bulan mungkin ya. Nah akhirnya kemudian kita tahu kira-kira kapan bintang itu mati. Artinya kita harus berlomba-lomba dan untuk itu. Dan ada batuan-batuan yang banyak sekali. Ini harus kita pelajari karena setiap saat batuan itu tanpa ketok pintu langsung masuk ke bumi menabrak. Kita harus memonitor itu secara rutin setiap malam. Memang kalau hujan ya tidak ada, tapi ada batuan yang berpotensi bisa menyebabkan ya mungkin 40% di dunia bisa habis karena ketabrak batuan itu. Harus ada ilmu yang mempelajari itu, memonitor itu dan memprediksi itu untuk kemanusiaan kita sendiri. Jadi kita mempelajari alam sebetulnya kembali ke kebutuhan kita, meskipun bukan kebutuhan besok, tapi untuk masa depan, mempersiapkan adik-adik ini untuk masa depannya, untuk keamanannya dan seterusnya. Memang kita rasakan mungkin ya sangat tidak bisa langsung kita rasakan manfaatnya untuk sehari-hari. Tapi kami bekerja di sini juga senang juga ya suatu saat ini akan bermanfaat. Siapa tahu nanti ada batuan yang namanya salah satu ini. Amin. Namanya diabadikan di batuan. Nanti dijelaskan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dani. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Pak Dani yang sudah menjawab pertanyaan yang cukup sulit gitu ya bagi saya ya, karena mungkin itu tidak SKS sendiri. Ya, jadi mungkin juga batas waktu di sini juga sudah habis gitu bagi Bapak Ibu. Jika masih ada pertanyaan lagi boleh ke kuasanya Asal bersama Pak Dani, nanti di sana ada